Halo, selamat datang di Before It Gets Consumed episode pertama. Jadi di sini kita bakal ngegerebek band-band yang lagi rekaman ya, buat kita ulik lebih dulu sebelum rilisannya. Kita kulik lebih dalam sebelum keluar, dan kali ini kita udah ada di Dago Pakar di Capital Space tempatnya Dongker katanya lagi rekaman dan nggak mau rilis sesuatu juga nih. Jadi sekarang langsung aja kita gerebek ya. Kita tanya-tanya mereka lagi bikin apa sih sebenarnya. Yuk. Jadi dia ngeteknya di rumah-rumahan gitu ya, tapi proper sih. Kita lihat. Nah, itu dia. Nanti habis ngetek kita tanya-tanya langsung DLP aja ya. Atau pakai? Bawa aja dulu. Oh iya. Oke. Nadel kan tadi Dongker lagi rekaman nih sekarang ya. Mau tanya dong, sebenarnya kalian lagi bikin apa sih sekarang? Sekarang lagi mempersiapkan album sendiri yang kedua. Karena sebelumnya rilis album kolaborasi bareng Jason Ranti, yang sekarang album Dongker sendiri. Oh, berarti setelah Ceriwis Necis nih ya, kan Ceriwis Necis sendiri. Betul. Dongker, terus sekarang albumnya bakal kayak gimana sih, dan bakal kalian produksinya udah dari berapa lama? Sebenarnya beberapa, kan total 11 lagu. Ada 3 lagu tuh yang udah diciptakan 2024 awal. Oke. Tapi waktu itu emang ada niat buat mulai ngerjain album 2024. Cuma waktu itu ada kerja sama Mas JJ kan. Terus ternyata perlu didahulukan, akhirnya yang ini dipending dulu. Oke. Terus baru dilanjut di pertengahan tahun 2025 tuh baru mulai bikin lagu dan materi lagi. Sampai akhirnya demonya udah beres 11 lagu tuh baru kemarin Desember. Kenapa sih kalian mutusin buat bikin album langsung lagi gitu? Kenapa nggak kan ada format lain, EP, single dulu apa kayak gitu? Kenapa Karena langsung gas album lagi? Kalau secara eksplorasi artistik tuh masih melanjutkan eksplorasi di Ceriwis Necis. Jadi aku rasa kalau EP kayaknya nanti deh, kalau kami mau eksplorasi ke tiba-tiba jadi kayak apa ya? Tiba-tiba jadi kayak parquet chords atau apa yang musiknya beda banget gitu, yang jauh. Sejauh ini karena masih dari Ceriwis Necis, jadi kayaknya kami ada kemampuan buat mengeksplorasi itu lebih jauh dan lebih cepat. Dan kayaknya teman-teman yang emang familiar sama sound Dongker jadi nggak terlalu asing lah, nggak terlalu aneh ya, nggak terlalu aneh. Oke, nah bicara eksplorasi nih Del. Emang kalian kayak ngeimajinasiinnya pengen kayak gimana sih impresi pendengarnya kira-kira? Atau apa yang kalian upayakan gitu, untuk perbedaan itu? Kalau dari awal Dongker mah bikin lagu pasti ini ya, karena musiknya dulu, jadi impresi awalnya tuh pasti kekacauan sih. Pasti. Kekacauan yang ada di Moshpit maksudnya. Dalam artian ketika orang nikmatin musik Dongker tuh emang ketika terlihat kacau dan orang-orang bisa bersenang-senang di Moshpit yang konsensual itu. Secara maksudnya kekerasannya kan konsensual kan. Itu tuh menyenangkan gitu buat kami dan buat orang-orang yang emang sering nonton Dongker. Jadi apa yang kami upayakan tuh kekacauan yang harmonis itu tadi. Oke. Berarti secara suara pun dibuat gimana ya caranya supaya bisa menggambarkan suasana itu gitu. Betul. Kekacauan yang harmonis. Jadi kekacauannya dari aransemennya, harmonisnya diciptakan oleh Aldet yang ada di belakang. Tapi secara spesifik gitu, maksudnya kayak mungkin ada gear tertentu yang dipakai supaya suaranya gimana, atau kalian pengen suaranya tuh lebih gimana gitu? Kalau gear tertentu nggak ada sih, lebih ke memanfaatkan gear yang udah ada. Jadi Dongker pertama kali rekaman kan emang menyesuaikan dengan budget yang kami punya kan. Terus waktu Ceriwis Necis tuh dibantu sama Emir, jadi waktu itu kebanyakan pakai alat yang ada di Downtown aja. Jadi bassnya pakai bass Emir, gitar pakai gitar Emir, semuanya pakai punya Emir lah. Nah terus waktu yang sama JJ tuh udah mulai punya alat sendiri, jadi pakai alat sendiri. Sekarang udah punya studio ini sendiri dan punya beberapa gitar lah, antara aku, Arno, dan Zikri juga udah punya drum. Jadi manfaatin yang udah ada dulu aja sih. Sejauh selebihnya kalau soal sound ya Arno yang memutuskan. Jadi aku bikin aransemen, Arno sama Zikri yang memutuskan sound drum kayak gimana, soundnya kayak gimana mereka. Nah, kan tadi kamu lagi ngetek bass ya? Ngetek bass. Biasanya kan kamu gitar sambil vokal, tapi kamu tadi ngetek bass. Nah, sekarang aku mau nanya gear aja deh. Yang dipakai apa aja? Dan ini fungsinya apa? Kayak
misalkan pengen suaranya lebih kayak gimana gitu. Oke. Ini aku sebenarnya rada tolol kalau menjelaskan gear. Karena pada dasarnya bukan bassist dan bukan yang ngurusin gear. Nah, Jadi, siapa berarti ini yang nyeting ini? Arno. Oh, Arno. Semuanya Berarti pilihan Arno. Cuma yang pakai ini additional bass kami namanya Tantra. Oh, Tapi Tantra. di album ini akan ada 3 orang yang ngisi bass. Oh, siapa aja tuh? Yang pertama aku, yang kedua Tantra, yang ketiga Pandu Fastoni. Untuk rekaman doang. Untuk rekaman doang. Berarti yang setup ini Arno. Yang setup ini Arno. Ini ada hot tone, ini digital. Jadi preamp kabinnya tuh disetting dari sini. Ini preamp juga sih, Battalion Pass Pre-Depth, tapi saturasi saja. Jadi hanya detailnya saja. Oh, oke. Yang ini standar buat tuning. Terus di baliknya ada line isolator biar bersuaranya bersih. Dan ini yang bikinin si Rembo. Oh, Rembo dari Throne Room. Dari Throne Room yang maksudnya yang setting ini. Oke. Kalau support alat banyak dari Swilly. Swilly. Oh, oke. Singapura. Mulai dari ini. Ada ini gitar dari Swilly, Harmony. Ada 2 gitar dari Swilly. Ini gear-gear yang kalian pakai waktu bikin Cerewet Najis atau album sama Dongker nggak? Ini baru banget sekarang. Baru Berarti ya secara output sound pasti akan ada bedanya sama album kemarin ya? Beda jauh sih. Harusnya jauh lebih rapi. Jauh lebih rapi. Oh, jauh lebih rapi. Jauh lebih rapi dan lebih harmoni. Judulnya apa sih? Udah boleh bocorin belum? Judulnya Melankolia Radikal. Melankolia Dari Radikal. tulisannya Heri Sutrisna. Oh, iya. Ucok Di buku yang Setiap Api butuh sedikit bantuan. Di bab pertama kalau nggak salah. Tapi yang menemukan judul itu Arno. Oke. Arno pengen itu, kami sepakat. Akhirnya Arno bilang ke Kang Heri, aku manggilnya Kang Heri. Iya. Kang Heri sekaligus dia yang ngebikinin logo type-nya. Oke. Berarti masih tetap ini ya, masih tetap apa namanya? Romansa, suasananya kayak manis gitu tapi tetap protes gitu ya. Tetap protes, betul sekali. Oke. Ganti sound lain atau ini aja? Boleh lah yang lain. Asik. Nah, Del, di album ini bakal ada kolaborator siapa aja kira-kira? Oke, kalau di musik ada beberapa. Ada BATDD dari Tangerang. Mereka barok pop psikedelik dengan tema binatang-binatangan. Oke. Terus ada Mas Coli Level Rumah Kaca. Oke. Habis itu ada Mas David Tarigan. Ya. Terus ada kami juga kerja sama Naif, tapi bentuknya bukan kolaborasi. Kami Tapi kerja sama artistik itulah. kerja sama artistik, Iya, berarti apa outputnya tuh? Outputnya lagu juga, tapi mereka nggak terlibat secara langsung. Berarti tetap lagu, tapi gimana tuh maksudnya nggak? Kami ngambil lagu mereka, tapi tapi bukan di cover. Iya. Sampling. Semacam di sampling lah. Semacam di sampling. Semacam Oke. Berarti lihat aja nanti di albumnya lah ya. Sisanya kolaborator visual banyak banget sih. Visual siapa aja? Ada cover album dikerjakan Agana Rahab, Oke. sama dikerjakan Zikri juga. Oh, Zikri Damar. Zikri Drama, terus ada Zuk. Oke. Itu pelukis Islam itu. Terus ada kalau sutradara video digarap sama Paja semua. Paja, oke, Zilian Paja ya. Ya, terus ada teman-teman Susah Waras atau dia Ya. bikin yang properti aneh-aneh lah. Terus Bespoke juga bantu. Bespoke, oke. Terus Ican Harem juga bantu. Ada banyak banget sih. Ada banyak banget ya ternyata ya. Oke. Terutama di visual, kalau di visual, Banyak banget. Ya, Oke. kalau di Baik musik, lagi. Tapi salah satu yang kalau di musik yang cukup ini ya, cukup dominan Aldet sih karena dia jadi operator. Operator, iya. Produser atau operator sih maksudnya? Kalau nggak ngeproduce secara utuh gitu ya, aku kurang paham sih nyebutnya gimana, tapi dia kami kerjasama dengan dia buat akhirnya menyempurnakan lagunya dan datang ke studio Dongker buat nge-engineering. Oke. Jadi sound engineer, recording production gitu. Aku nggak tahu istilah pastinya sih. Iya. Tapi dia Tidak keseluruhan. tidak keseluruhan. Oke. Tapi pemilihan sound, teknis rekaman dia yang Ada yang pilih dan bareng bantu. Rafli. Bareng Rafli, oke. Oke, sekarang kita udah datang nih, Arno. Tadi kan baru Delvi seorang ya, sekarang udah ada Arno nih. Yang kalian pakai buat di album barunya Dongker. Katanya kamu yang setup, bener? Ya, kebetulan dulu pengen upgrade aja sih buat sound di panggung. Terus ya ini pedal DLP ya. Kamu pakai apa aja? Apakah ini setup yang sama ketika kamu ngerekam kayak album bareng JJ, bareng Cerewet Najis? Ya, sama nggak ini? Atau kalau ada perbedaan? Album sama JJ sebenarnya beda ya, karena dulu pakai plugin dari Kuasa. Terus sekarang mencoba untuk berbeda karena
dibantu sama Pak Aldet, dia menyarankan atau aku sih pengennya juga kita coba pakai pedal langsung gitu. Source-nya. Yang pertama pasti yang utamanya ya kabinet dan M simulator. Ya. Ini buat manggung juga itu pakai Tone X1. Enggak, Tone X doang sih ini. Oke. Tone X dan baru di setup kemarin juga sama Pak Rapli itu tuh pakai GCM 900. Oke. Untuk si kabinetnya. Dan kalau misalnya apa ya? Yang paling terpenting sih ini sih. M sama cap SIM. Dan ini motornya terus di setup untuk 3 gitar. Oke. Jadi ada preset A, B, C itu buat beda-beda gitar. Oke. Kebutuhannya buat manggung tapi pas Pak Aldet denger, wih menarik nih satu track kita coba gitarnya beda-beda. Ngelitnya pakai gitar harmoni misalnya, ritmenya pakai gitar Greco, terus misalnya mau nge-swing gitu ya, itu pakai Gibson Explorer. Itu dia nyaranin begitulah intinya. Tapi secara suara maksudnya apakah kamu mau bikin album barunya Dongker ini terdengar seperti apa dengan gear-gear ini? Oke. Sebelumnya kan dia cukup cukup clean distorsi gitu, clean overdrive. Ya. Kalau sekarang tuh dinaikin gainnya. Oke. Jadi lebih overdrive-nya lebih kasar. Arahannya ke sana sih. Dan Overdrive itu dibantu kasar. dengan ya elektroharmonik ini sih, si overload. Oke. Tapi biasanya Pak Aldet bikin 2 channel gitu ya, ada yang dry sama yang ada yang channel ya channel yang dari pedal. Nah ini dinyalain. Oke. Gitu. Sisanya ini nggak kepake sih, ini gaya-gaya aja sih. Biar pedal power penuh aja. Kalau ini wireless ya. Gitu aja sih. Nah kalau Delphi biasanya ngelit dia harmonis dinyalain. Harmonis Jadi nyalain, oke. karakter tangan dia dan gitar dia tuh dapatnya di harmonis. Harmonis. Oke. Gak melenting-melenting. Tapi orang gimana gitu. Tapi di album kalian ini berarti kalian nggak banyak ngelakuin rekayasa suara juga ya? Masih tetap kayak Malah real pengennya. Ya, oke, Tapi oke. tetap ada sound yang flatnya diambil buat jaga-jaga aja. Oke. Jadi 2 kita. Berarti emang kalian masih teguh sama influence yang dulu ya? Iya. Kayaknya Kejar terus ya. Oke. Kayaknya itu harus dikejar dan sebagai kepuasan batin juga sih. Soalnya kalau live kami soundnya kayak parquet chords. Tapi kalau hasil rekaman beda. Beda, lebih rapih gitu. Makanya kayak gitu. Gimana caranya disamain ya gitu. Apa ada yang bakal bikin kayak kaget apa upaya lain nggak yang bikin supaya pendengar tuh lebih Dongker gini ya sekarang? Simple sih chordnya. Simple chordnya. Oh itu malah dipermudah musiknya ya. Kan asalnya Three Snatches lumayan kolosal. Iya lumayan agak macam-macam lah gitu. Sekarang ada beberapa track lah yang simple. Jadi kami rencana ada 10 track. Katakanlah 4 track itu nostalgik ya. Misalnya EP gitu. EP 1-2 itu warnanya sama. Terus 4 track lagi misalnya transisi dari EP album Cirrus Snatches. Jadi pendengarnya masih bisa disuguhkan dengan rasa yang familiar ya. Warna-warna Cirrus Snatches dan akhirnya tapi ada sedikit kebaruan lah. Oke. Secara lirik dan instrumen. Sebab pakai scene sekarang kan. Sama ada 2 track lagi Ham. Tadi kan 8 total. Baru disebut 2 track tuh kayak albumnya Jason Ranti dan Dongker. Oh gitu. Jadi, Oke. Kami sadar bahwa apa yang kami rilis pasti ada pendengarnya kan. Ya gimana caranya album baru ini mewakilkan apa yang udah pernah kami bikin. Secara semuanya. sound dan warna. Oke. Kalau albumnya kapan rilisnya? Rencana sih September ya. Oh masih kuartal akhir lah ya. Kuartal akhir. Jadi kan panjang prosesnya kan. Ketika udah jadi misalnya ada 5 single dikeluarin itu yang difokusin. Nanti album juga ada tahapnya dari Juni ke September misalnya. Promo dan segala macamnya. Oke. Apalagi sekarang concern ke sound deh. Kalau dulu kan hajar gitu, mixing siapa aja, wow. Sekarang diperhatiin banget cuy. Oke. Ada rencana mixing per lagu beda-beda orangnya. Oke. Tapi masih belum tahu ya. Belum tahu. Oke, karena sekarang masih rekaman. Oke. Ambil foto sedikit. Oke. Nah, sekarang kita udah sama ini Bapak produser nih, Aldi Wadi. Halo. Oke, dari Hills.
dan juga EXP Studio. Nah, Bang Aldet mau nanya-nanya dikit dong. Sebelumnya terakhir nge-produserin apa sih? Apa ya? Terakhir banget, project terakhir. Ada tadi nama bandnya. Tadi. Oh, tadi nama bandnya tuh tadi seperti apa? TADI. Seperti apa musiknya? Apa ya? Pop aja gitu. Apa aja? Oh, jadi sebenarnya Mas Aldet apa aja ya sebenarnya kerjain ya? Apa aja. Apa aja? Mau koplo juga kan dikerjain. Oh, pernah juga. Apapun. Oke. Black Metal ya kan, dari metal sampai ya bahkan ke dongker pun sebenarnya agak lumayan agak lumayan nyebrang Dongker juga jadi ya. shoegaze. Apa? Dongker jadi shoegaze kan. Oh, dongker dari Suges. Oke nih dari Pak Produser nih dongker dari Suges. Tapi maksudnya apa yang bikin kayak Aldet akhirnya tertarik gitu kayak pas diajak di approach sama dongker gitu? Karena aku penasaran sih. Aku kan selalu pengen apa yang aku kerjain itu nggak misalnya band gitu, Avart let's say atau ya dongker. Aku pengen bawa dongker kabur sebenarnya dari Maksudnya kabur? dari dongker tuh gini gitu. Iya. Capnya seru kayaknya kalau soundnya dibelokin ke sini. Oke. Jadi aku dari dulu si Delpi tuh ini ngontak kedua kali sebenarnya. Oke. Dulu pernah ngobrol apa, Mas gimana Mas? Dulu aku kayaknya nggak tahu emang ya belum pengen. Tapi waktu itu aku pun udah kepikiran kayak anjir dongker tuh tapi ini kayaknya aku harus ngerjain dongker deh. Aku harus ngoprek dia gitu. Oke. Pas approach pertama kali yang buat rilisan apa sih? Nggak tahu. Serius bukan? Nggak ngerti deh itu apa. Kayaknya Ceriwis ya. Serius ya 2002. 2024. Pas ini pas aku baru rilis 2023 kontak. Oke, serius Akhir. berarti ya. Oke. Jadi awal tahun atau akhir tahun lah. Oke. Kan tadi ada sense kayak aduh kayaknya ini harus diapain. Apa sih yang bikin kayak kena gitu ke dongker sense itu tuh buat Aldet apa? Aku sekarang baru menyadari kalau ternyata Delpi itu jago main gitar. Oke. Aku baru menyadari anjing si Delpi itu jago main gitar. Oke. Nggak maksudnya aku juga kayaknya dulu kebayang lah dia hardcore gitu. Tapi Oke. aku nggak menyangka dia bisa itu gitu Oke, main gitar. sebisa itu. Anjing bisa nih main gitar sih ya. Ya. Soalnya yang aku tangkap kalau manggung gitu kan, dongker kenapa ya soundnya begitu gitu. Oke. Pas aku anjir si Delpi itu jago. Sebenarnya. Jadi, makanya kayaknya kejagoan si Delpi harus aku temenin. Oke, harus. Oke, masuk akal. Dari situ berarti dari gitar berarti ya. Bukan dari materi atau pernah dengar materi sebelumnya yang ini? Oh, enggak. Belum. Iya, enggak maksudnya kalau dari materi ini sebelumnya karena pas udah ngontak untuk ini aja sih. Oh, ini aja. Oke. Sebelumnya belum pernah Sebelumnya belum dibocorin. pernah. Oke. Tapi ya aku intinya penasaran aja sih. Aku bakal bisa nemenin dongker sampai mana. Oke. Kan tadi juga bilangnya katanya dongker mau dibawa kabur. Kabur kemana sih? Kabur kemana, Bocorin dong? dong. Kamu maunya dibawa kemana dong? Bawa aku ke Belgia. Anjing. Kira-kira mau dibawa kabur kemana nih dongker nih? Rahasia sih tapi itu. Kalau Rahasia, kemarin oke. kita udah ngobrolin referensi segala macem. Kau berani nggak sampai sini? Anjing aing hayang pisan ya. Kayaknya untuk kalau ngelihat dongker ya, mereka berani lah untuk dibawa rusak gitu. Tapi secara referensi apa nih? Maksudnya yang udah disebutin deh nama-namanya bisa nggak sih? Apa ya? Kayak misalnya tadi dia nyebut Parquet Courts gitu. Oke, Parquet Courts. Tapi enggak, dia kita nggak akan ke situ. Cuma kemarin kita ngobrolin itu, ngobrolin apa ya kayak McGee gitu kita Oke, ngobrolin McGee. gitu. Oke. Cuma kan kalau aku pribadi aku nggak suka McGee gitu ya. Oke. Bukan nggak inilah nggak into. Si Delpi suka. Oke. Aku kasih Umo kayak gitu. Oke. Cuma kasih ya kita sharing aja sama Arno sama Delpi. Oke. Gitu. Oke, tapi imajinasi Aldet deh ya. Maksudnya apakah pengennya Aldet ini sebagai yang produseri mungkin ya secara sound, secara apa juga kan, secara outputnya nanti suaranya akan seperti apa. Impresi pendengar tuh dari akan dibawa kemana gitu sama Aldet? Imajinasinya aja. Kalau kata Delpi tadi ya, dia sebenarnya ini hanya eksplorasi Aja. dari Ceriwis Necis kan, dari apa lagu-lagu yang Pakem-pakem yang udah ada gitu. pakem yang udah ada. Jadi kayaknya mungkin pendengar rasanya mungkin mereka akan merasakan materi dongker yang lebih apa ya nyaman kali ya. Oh, lebih nyaman justru. Lebih nyaman ya? didengar mungkin. Oke. Hopefully. Oke. Berarti secara output sound ya dibuat lebih mungkin dulu asalnya kasar, sekarang lebih halus enggak juga?
Enggak sih, mungkin lebih rapi. kalau Lebih bisa rapi. dibilang. Ya, Oke, oke, lebih kerapihannya itu ya berarti ya. Sih, ya. Oke, oke. Secara teknis ada yang dilakuin lebih nggak sama Ada banyak. Aldet nih? Apa aja nih? Preamp buat kaset. Oh, preamp buat kaset ini gimana nih cara bekerjanya gimana tuh? Enggak, kita coba ngeproses secara analog aja. Jadi kita masukin, diproses pakai si Porta ini. Supaya apa tuh? Supaya rasanya tuh Oh, ini lebih raw. ya juga. lebih analog aja. Oh, lebih analog Ini aja. alatnya dia, alatnya Arno. Oh, oke. Terus si Delphi juga bilang, Mas Ded, ini si McGee pakai ini. Kita pakai ini aja yuk. Oh, karena ada itulah influence-nya bukan ke musik tapi ke teknisnya dia. Betul. Iya, ke teknisnya dia. McGee, betul. Oh, oke. Tapi Aldet mengiyakan karena Mengiyakan aja sih. Karena aku suka juga eksplorasi. Oh, oke. Kayak scene-nya cloningnya Oberheim, tapi buatan Behringer. Oke. Sama kita kesini. Kita kemana nih? Aku suka banget mengutilisasi alat yang mereka punya gitu. Mau seadanya pun aku doyan Ini dia ya. kayak ampli Fox Pathfinder doang gitu sama PV Rage. Dulu aku pun waktu sama si Hills pakai ampli ini Oke. waktu Emerald. Sekarang pakai ampli Lenny Hardcore. Kalau Wih. ada yang tahu ini ampli kamar. Kita rekaman pakai ampli ini. Sama pakai efek yang tadi. Oke. Sama mic, aku bawa mic AKG D190. Oke. Udah. Yang diharapkan dari metodenya bahkan kayak ini amplinya dipisahin gitu ya secara ruangan gitu ya. Apa sih yang diinginkan dari Aldet? Dipisahin Ya, secara hopefully ruangan karena nggak mungkin kalau kita berisik di satu ruangan dengan DAW. Jadi pasti kalau todong, aku pengennya beda ruangan. Oke. Biar kita nggak usah dengar suara bung. Iya, udah aja Oke. cukup dari situ. Tapi dengan formula ini akan seperti apa nih kira-kira maksudnya yang Aldet harapkan? Nggak tahu. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Oh, oke, Cuma oke. jadi kayak gini lah. Kayak misalnya, ya kalau ampli bass paling ya soundnya gitulah gitu. Walaupun aku pun sebenarnya nggak tahu ini soundnya kayak gimana, tapi ya bass gitulah paling sound, suara gitar paling gitu. Nah, paling opreknya di equalizer lah. Oh, Paling oke. aku di preamp sama kompresor itu. Oke. Itu doang sih. Teknis begitu. Tapi secara akustik nih kamar kan maksudnya kamar ya. Oke nggak sih sebenarnya? Sebenarnya menurut Aldet ya. Atau bisa diakalin gitu. Keokean Atau enggaknya? nggak ada sih yang gimana ya? Ngomongin proper gitu ya. Kayaknya nggak sih, aku nggak pernah mengharapkan sesuatu yang proper banget sih. Oke. Nggak, bukan banget malah. Kayaknya makin Lo-fi. nggak proper, makin menarik gitu. Iya. Oke. Berarti itu juga akan diterapin ke Donker lah ya. Iya. Oke. Mungkin terakhir nih. Terakhir berarti Mas Aldet ngerjain semua lagunya Donker satu album, semua instrumen di produserin. So far kita masih Ngapain? rekaman 4 lagu dulu. 4 lagu dulu. Oke, berarti 4 lagu dulu ya. Masih Berarti 4 sisanya masih belum tahu. Belum tahu. Oke. Karena dia ngerjainnya juga gitu sama, ya maksudnya nggak yang flat beresin, dia kayak santai, manggung karena dia manggung juga. Terus mungkin 2 minggu lagi kita lanjut lagi kayak gitu lah. Oke. Buat Aldet sendiri ini pengalaman pertama nggak bikin kayak rekaman tapi dengan band yang mungkin secara pendekatan artistiknya gitu dan soundnya tuh kayak raw dan lain semacamnya gitu. Tapi kayak gini ya style musiknya punk rock gitu mungkin saya bilang lah. Ini pertama kali atau ada yang sebelumnya? Apa ya? Band sendiri mungkin Faziai. Oh iya punk benar, gitu pasti, ya. iya. Ah, Eksperimental lah itu lebih ya. eksperimen. Lebih eksperimen lagi Nah, ya itu yang ya. ini. Oke, berarti ini bisa dibilang pengalaman pertama lah ya. Boleh. Yang lebih rapih lah ya gitu ya. Iya. Kan Fazi mah lebih ngaco lah ya. Oke. Good luck deh. Terima Buat kasih. Aldet. Terima Silakan kasih. dilanjutkan. Terima Maaf kasih. mengganggu Terima kasih Ruli. orang di balik kamera ini. Yoi. Oke.